Meski pertandingan Vietnam versus Indonesia sudah usai, namun kemenangan skuad Garuda masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Dan salah satu pemain yang cukup mencuri perhatian malam itu adalah bek keturunan berusia 20 tahun, Justin Hubner. Di mana pemain Wolverhampton Wanderers itu menunjukkan visi permainan yang luar biasa. Bahkan Justin Hubner bertransformasi menjadi pemain bertahan tukang tebas andal timnas Indonesia. Sementara itu jelang laga melawan Jepang, Justin Hubner berjanji akan memberikan perlawanan yang cukup ketat kepada para pemain bintang timnas Jepang. Seperti kita ketahui pada pertandingan melawan Vietnam kemarin, bek keturunan berusia 20 tahun Justin Hubner benar-benar bertransformasi menjadi tukang tebas andal timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Bersama timnas Indonesia, pemain Wolverhampton Wanderers ini main 45 menit sebagai gelandang dan 40 menit lainnya sebagai bek tengah dengan sama baiknya. Ini membuatnya masuk Best 11 Piala Asia 2023 di matchday kedua. Seperti kita ketahui, pemuda 20 tahun ini memulai debutnya di timnas Indonesia sebagai pemain pengganti dalam laga uji coba melawan Libya. Ketika itu Hubner main di 45 menit babak kedua. Sementara itu pada uji coba berikutnya melawan Libya, Hubner direposisi menjadi gelandang bertahan. Meski sempat canggung, kinerjanya dianggap solid, bahkan kualitas Justin Hubner mulai diakui oleh Sintayong. Shin kembali menjadikan Hubner sebagai gelandang bertahan ketika berlatih tanding dengan Iran. Meski kalah telak, Hubner dianggap mulai bisa beradaptasi di posisi barunya tersebut. Karena itu Hubner main sebagai gelandang di Piala Asia 2023. Saat melawan Irak, Hubner main penuh sebagai gelandang. Meski kalah 1-3, Hubner main penuh determinasi. Pada pertandingan kedua, Hubner kembali jadi pilihan. Bedanya kali ini ia main 45 menit sebagai gelandang bertahan dan 45 lainnya sebagai bek tengah. AFC mencatat Hubner melakukan 7 intercept dalam 2 laga tim Merah Putih. Jumlah intercept Hubner yang tertinggi bagi Indonesia. Adapun tackle suksesnya mencapai 33,3%. Selain itu, Hubner punya 2 umpan kunci dan umpan silang sukses. Dalam urusan melepas umpan, angkanya juga lumayan, yakni 77,8% umpan akurat. Soal disiplin bertahan, Hubner juga cermat. Ia hanya 6 kali tercatat melakukan pelanggaran. Gaya mainnya keras, lugas, tukang tebas, tetapi selalu penuh perhitungan. Dan performa gemilang Justin Hubner melawan Vietnam kemudian diharapkan berlanjut ketika menghadapi timnas Jepang. Bahkan dalam sebuah wawancara terbaru, Justin Hubner tak gentar sama sekali dengan para pemain bintang yang dimiliki tim Samurai Biru. Bahkan Hubner berjanji akan memberikan perlawanan yang cukup sengit. Kami tahu mereka punya pemain top dunia, di Premier League juga ada. Ini akan menjadi laga yang susah, tetapi kami juga punya pemain yang kuat. Kami akan lakukan terbaik, berjuang untuk Indonesia dan mendapat hasil yang baik, kata Hubner saat diwawancarai usai latihan di lapangan Al-Ikhlas Doha, Qatar. Di kubu timnas Indonesia, Justin Hubner juga sebenarnya berstatus pemain tim divisi teratas Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. Ia sempat berada di bench saat menghadapi Arsenal pada Desember lalu. Selain itu ada Elkan Bagot yang merupakan pemain Ipswich Town, tim divisi 2 Liga Inggris. Keduanya bersama pemain lain akan saling bahu-membahu mengawal pertahanan Garuda. Sementara itu, salah satu pemain Jepang yang digadang-gadang akan menjadi ancaman Indonesia adalah Kaoru Mitoma. Winger 26 tahun itu sebelumnya absen saat melawan Vietnam dan Irak karena mengalami cedera. Tetapi kini diprediksi akan turun laga kontra timnas Indonesia. Selain itu, Jepang juga memiliki Takumi Minamino yang sudah mencetak 2 gol di Piala Asia kali ini. Walau begitu, Justin Hubner menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak hanya akan fokus pada satu pemain saja. Enggak ada spesifik satu pemain. Kami juga tahu, pemain depan bagus seperti Mitoma. Gelandang Endo juga kuat. Jadi kami harus menahan mereka dengan fokus dan lihat apa yang akan terjadi, tegas Justin Hubner.
Saat ini Jepang dan Indonesia berurutan di peringkat kedua dan ketiga klasmen grup D Piala Asia dengan 3 poin. Pasukan Hajime Moriyasu unggul selisih gol dibanding pasukan Sintayong. Jadi timnas Indonesia harus menang atas Jepang jika ingin lolos sebagai runner-up grup. Kekalahan atau hasil imbang saat melawan Jepang akan membuat timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia sebagai tim peringkat terbaik. Namun itu juga bergantung pada hasil negara lain di grup lain. Maka dari itu, andai kalah dari Jepang, Garuda sebaiknya tidak kebobolan banyak gol. Karena selisih gol, jumlah kebobolan, dan jumlah kartu yang diterima pemain menjadi perhitungan untuk menentukan peringkat 3 terbaik jika ada beberapa tim yang memiliki poin sama. Jadi itulah janji Justin Hubner jelang hadapi pemain bintang timnas Jepang.